kita ambil nanti, insya Allah kita ambil di buku Amsilah ya, ini buku ini nanti Amsilah. Ini buku kita dulu ya. Masih penanya. Masih banyak. Nah, simpan ya, kenangan belajar dulu ya. Masya Allah. Nah, ini kenapa kita belajar yang tidak sahih, biar kita tahu, karena dalam kitab para ulama nanti kadang fiilnya itu tidak sahih yang dituliskan. Kalau kita tidak belajar fiil yang tidak sahih, nanti repot. Insya Allah hari ini kita akan ngambil 4 halaman. Nah, di sini ya Hasan, ini edisi revisi, artinya buku ini udah direvisi. Halamannya 110 halaman. Pasuruan. Nah, kata pengantar alhamdulillahirabbil alamin, ya, berkata ini belum, ini wallahu alam ya. Udah wafat apa gimana? Enggak ada. Hanya belum ya, belum nih. Ini masih hidup kalau enggak salah. Nanti kita coba cari ya, belum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Rabb, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam, ini di kata pengantar halaman 1, ala sayyidina, kepada sayyid kita, tuan kita, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya beliau, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'in, semuanya. Nah, ini menarik. Setelah terbitnya kitab kami An-Nahwu Al-Muyassar, beliau ini punya karya An-Nahwu Al-Muyassar yang memuat kaidah-kaidah ilmu nahwu dan dilengkapi dengan contoh-contoh dan latihan-latihan. Banyaklah dari teman-teman kami dan para guru yang meminta agar kami menyusun kitab sorab dengan metode yang sama. Karena banyaknya permintaan dan didorong rasa ingin membantu santri pemula, ya, kita semua ini, kami penulis buku ini dengan harapan bisa menjadi solusi bagi yang merasa kesulitan memahami ilmu soraf. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan buku ini, dan kepada para guru terutama Mudir Ma'had Darul Lugha wa Da'wah Bangil, Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, yang selalu memberikan motivasi agar kami terus berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya kami mengharap kepada para pembaca yang budiman memasukkan dan koreksi manakala ada kekhilafan dan kesalahan di dalam buku kecil ini. Wassalam. Bangil 10 Muharram 47 Hijriah 28 Agustus 2020 Masehi, Hasan Basri bin Muhammad. Nah, kalau ada salah nanti kita chat ini. Salah ini Pak, kita chat. Tidak masalah, kita kritik buku orang itu tidak masalah. Yang penting kita ada ilmu. Nah, baik. Daftar isi. Nah, ini soal semua nih. Daftar isinya nanti istilah dalil musharraf, fi'il thulathi mujarrad, fi'il madhi mudhari amar, ringkasan, thulathi mazi arba'il khumasi as-sudasi, dhamir, tasil lughawi fi'il madhi, tasil lughawi fi'il mudhari, tasil lughawi fi'il amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, tasil lughawi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, tasil lughawi isim makan, isim alat, tasil lughawi isim alat, fi'il rubai, wazan, ringkasan. Nah, ana lihat buku ini nih memang perlu ditambah fiil yang majhul. Nah, ada istilahnya nanti fiil majhul. Nah, insya Allah nanti bahkan di kitab kita ini dulu kita ngafal di Ustadz kita, Ustadz Anugura, ini kurang. Kitab Amsilah ini ada kurang, tidak ada majhulnya dia. Tidak ada majhulnya. Terus di mana kita ambil? Nah, di sini ada tulisan. Anda cari tulisan, ada buku yang lengkap. Ini Nana bagi nanti. Nah, nanti insya Allah kita bagi. Ya, nah udah Anda siapkan tadi. Nah, penting untuk belajar semua tentang bentuk-bentuk sorof ini, ilmu tasrifan ini. Kalau enggak gitu bingung, karena majhul ini enggak main-main dalam kitab para ulama. Sering ulama tuh pakai fiil majhul. Nah, apa tuh majhul nanti? Kamu kasih gambaran dulu bahwasanya ya banyak hatta Al-Qur'an, hatta hadis Nabi ada fiil-fiil yang majhul. Kalau kita tidak belajar fiil majhul, hanya sebatas di buku ini saja, nah nanti kita banyak kehilangan ilmu
lain tentang sorof ini. Ilmu sorof ini panjang banget ya. Taib. Nah, kita mulai masuk. Ini masya Allah. Nah ini praktek banyak kita nanti. Nah, gimana sih praktek ilmu sorof? Nah ini kita akan pelajari. Nah, taib. Sering anak kasih tambah nanti tentang ingin anak tambah dalam buku ini ya, walaupun tidak secara tertulis. Nah kita langsung saja ya istilah-istilah dalam ilmu sorof. Nah istilah ini harus diketahui. Nah istilahnya itu harus diketahui. Pengertiannya apa? Contohnya apa? Harus ketahui. Maknanya apa? Bacanya apa? Jadi ilmu itu kayak gitu. Tahu pengertiannya, tahu contohnya, tahu bacanya, tahu kemana-mana dia pergi, tahu gimana nanti dalam kita prakteknya kita. Nah itu dong. Kalau ini dikuasai sama orang, mudah dia baca kita. Baik. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, tasrif. Nah, sebagaimana dalam buku ini tasrifiyah, tasrif. Buku hijau nih. Buku dulu yang kita sering pegang. Buku anak itu udah di mana sudah? Ya karena di pondok ini buku-buku ini gratis. Ya dibaca-baca oleh kita ya, pengajar online, pengajar santri-santri di pondok. Nah, tasrif itu apa? Nah, ini penting sekali. Tasrif adalah perubahan, perpindahan bentuk asal ke bentuk yang lain. Jadi dalam ilmu sorof ini ada kata asal. Yang asal ini akan melahirkan bentuk-bentuk yang lain. Nah ini tasrif. Nah contohnya gimana? Beliau tuliskan angka 1, 2, 3 sampai 11. Sebenarnya kurang. Masih ada duri, fu'ila sama yuf'alu. Ya. Ini yang sudah ditulis sama penulis di sini. Nah, kita akan tambah ya, kita akan lihat kitabnya. Baik. Nah, lihat ulang lagi penting. Makanya kita tunda heran masih dengan huruf yang sama masih nasoro. Kadang kata nasoro nanti nasron, kadang juga mansaron, kadang juga nasirun, kadang juga mansurun. Tuh, masih putar di kata yang itu, berubahnya macam-macam itu. Asal katanya nasoro. Nah begitu. Kadang unsur, kadalatan sur tuh inilah tasrif. Nah ini yang harus kita hafal. Nah karena dia tidak ngafal, pada saat dia baca ingin menyamakan apa di hafalan dia dengan apa dalam kita, walaupun kitab itu gundul, tidak bisa kalau dia tidak ngafal. Nah beda dia ngafal. Ya sering lihat, sering menyamakan. Oh ini saya pernah ngafal tasrif ini, nyamain saya langsung. Oh ini bacanya selesai pak, ini bacanya. Nah gitu. Baik. Ya ulang tasrif itu perubahan. Makanya perubahan ini, mana perubahannya? Fa'ala berubah lagi, yaf'ulu berubah lagi, fa'ala berubah lagi, wa maf'alam berubah lagi, fa'ilu berubah lagi, berubah. Inilah perubahan perpindahan bentuk asal. Asalnya fa'ala ke bentuk yang lain, bisa yaf'ulu fa'ala wa maf'al fa'ilu wa maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Baik. Di sini akan ana jelaskan ya. Nah, di sigo ini nanti lengkapnya. Nah, di sigo. Baik. Nah, langsung saja ya biar sekaligus jalan. Sebenarnya satu fa'ala. Nah, fa'ala ini apa namanya? Nah, perhatikan ini penting banget. Karena tasrif kita Indonesia ini dia menurut bentuk-bentuk yang nomor 2 ini. Madi dulu, baru mudhari. Jadi fa'ala ini madi. Nah ini menarik. Apa sih terjemahannya fi'il madi? Penting juga kita ajarkan. Selain kita ngafal bentuk katanya, kita ngafal juga terjemahannya. Nah, di sini anak ingin kasih gimana cara menerjemahkan fi'il madi. Fa'ala nih. Gimana terjemahnya? Fa'ala itu fi'il madi. Nah, gimana cara taunya? Itu ada di sigo nomor 2 di bawah. Sigo, setiap bentuk kalimat di dalam tasrif dinamakan sigo. Nah, bentuk kalimat namanya. Sigo ada 14 macam. Sebenarnya ini kurang sebenarnya. Kurang. Masih ada tambahan, ada fi'il majhul, nanti kita tambah lagi. Nah, baik. Karena ini soalnya
hampir banyak di kitab-kitab para ulama fi'il majhul ini. Makanya kita harus pelajari supaya murid-murid kita tidak kaget. Nah, ada maklum, ini maklum nih. Nah, fa'ala fi'il madhi. Gimana menerjemahkan? Ini penting sekali. Fi'il madhi itu rumusnya, cara menerjemahkan adalah tambahkan kata telah di pekerjaan tersebut. Misalnya kita minum, telah minum. Kalau makan, telah makan. Telah lihat, telah buat anak. Nah, apa lagi? Ya, banyak sekali. Ya, contohnya. Ya, banyak sekali contohnya. Nah, ini dia. Ya, pokoknya telah makan, telah minum, telah ini. Ya sudah tahulah telah itu ya. Baik. Nah, ini dia. Cara menerjemahkan fi'il madhi, masukkan kata telah di pekerjaan. Telah melihat, telah membanting, telah memukul, telah menampar, telah mencari nafkah, apalagi telah mendidik anak, macam-macam. Ini kan pekerjaan. Taib. Itu terjemahannya fi'il madhi. Selanjutnya di sini ada dalam di depan ini. Ini buku modul do sorof. Anak juga pakai modul ini kalau ngajar sorof. Nah, jadi enak gitu. Taib. Selanjutnya yaf'ulu. Nah, yaf'ulu. Nah, ada kitabnya ini. Dia ini kitabnya tuh PDF, boleh di print tapi tidak diperjualbelikan. Kalau antum mau sih ya bagus nih. Antum print. Ya, maksudnya kita pakai ini aja kalau gitu. Nah, Anda jangan pakai yang ini. Ini sebagai apa? Pelengkap. Nah, begitu. Ya, pelengkap. Baik, dan kita pakai nih. Kan PDF itu beda dengan kitab begini. Enak kalau kitab begini sambil duduk sama istri anak atau istri anak main, buka kita murojaah. Apalagi istri kita nih bisa bahasa Arab tuh enak. Belajar sama saling murojaah. Itu bagus. Nah ini lihat gimana terjemahannya fi'il mudhari. Nah, ini urutannya. Fa'ala ini fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Baik. Artinya fi'il mudhari itu sedang. Cara kita menerjemahkan nanti sedang atau akan. Sedang atau akan. Tinggal maka. Sedang buat anak. Sedang apa? Akan buat anak sudah. Nah, masuk semua tuh ya, masuk semua. Baik, masdar. Ya, masdar. Nah, masdar itu ini menarik. Gimana cara menerjemahkan masdar? Nah, cara menerjemahkan masdar, tambahkan kata huruf di depannya itu huruf P sama an di akhir. Jadi gitu. Jadi kalau masdar misalnya di sini fa'alan, gimana tadi misalnya? Rumusnya tadi tambahkan huruf P ya. Di akhirnya ada an. Gimana? Ya perlakuan gitu. Kalau fa'alan. Kalau di sini kan di dalam ini dorban kan pukulan. Nah, pemukulan itu boleh juga. Pukulan, pemukulan juga boleh. Fa'alannya perlakuan. Nah, ada huruf P ya sama an dia. Nah, ini cara terjemahannya. Taib. Nomor 4. Wa maf'alan. Ya, ini masdar mimi. Ya, masdar mimi. Ya, masdar mimi sama dengan masdar, sama aja. Ya, pukulan misalnya di sini perlakuan, ya, pemukulan dan seterusnya. Taib. Nah, ini cara menerjemahkan udah 3 nih, madhi, mudhari, masdar. Taib, yang masdar mimi sama. 5. Isim fa'il. Fahuwa fa'ilun. Kalau ini pakai tasrifnya ini nih, fahuwa, ada fahuwa, fa'ilun. Gimana cara menerjemahkan isim fa'il? Masukkan kata yang. Masukkan kata yang doang. Yang memukul, yang menendang, yang menikahkan, yang memberikan mahar, yang membelikan motor. Nah, itu.
yang yang membesarkan, macam-macam. Masukkan kata yang. Ini penting sekali terjemahan kayak gini, supaya nanti terjemahkan kita bagus. Ya, terjemahan kita ini bagus, enak didengar, mudah dipahami. Taib. Isim fa'il. Selanjutnya isim maf'ul. Gimana cara menerjemahkan isim maf'ul? Masukkan kata yang di. Masukkan kata yang di. Kalau di sini maf'ulun, yang dilakukan. Nah, kalau misalnya di sini dalam depan, yang dipukul, yang dimakan, yang diminum, yang yang ditendang, yang dibawa, yang diangkat, yang banyak sudah. Nah, ini cara terjemahannya. Ini penting. Di buku ini tidak ada kan? Tidak ada terjemahannya. Kita dua langsung dapat. Nah, dua dapat cara terjemahannya. Terus sama ziyadatu syarah penjelasan. Nah, ini penting sekali. Cari. Selanjutnya fi'il amar. Isim maf'ul fi'il amar. Fi'il amar ini gimana sih terjemahannya? Terjemahan fi'il amar itu masukkan kata lah. L-A-H. Lah. Pukullah, angkatlah, menangkanlah, kalahkanlah. Apalah. Pokoknya masukkan kata lah di akhir. Maka dalam Quran, bunuhlah mereka, pukullah mereka, perangilah. Pokoknya kita dapat di terjemahan ada kata lah, itu pasti fil amar ya. Fil amar. Taib. Ini teknik terjemahannya. Biar kita tahu kalau fil amar ini nanti insyaallah kita akan tahu semua fil amar yang 3 huruf, 4 huruf. Begitu juga isim maf'ul, isim fa'il, masdar, fi'il madhi, mudhari. Itu dia akan kita tahu semua. Baik. Selanjutnya ini fil amar ya, cara terjemahannya kayak gitu. Ya, tinggal kita. Nah, selanjutnya nahi. Nahi ini ya, ini menarik. Nahi di sini maksudnya fi'il nahi. Nah, ini ana tambah di sini. Nahi yang nomor 8, yang tasrih das nomor 8, yang sigo ini nahi maksudnya itu fi'il nahi. Jadi ada nama fi'il namanya fi'il nahi. Kita bukan fi'il itu bukan madi ma'lum, madi majhul, bukan mudhari ma'lum, bukan mudhari majhul, ada juga fi'il nahi. Nah, di sigo di sini itu fi'il nahi. Tambahkan tulis fi'il. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nah, terus gimana terjemahannya? Nah, ingat sebelumnya bahas dulu bentuknya. Dari fi'il nahi itu ada kata la. Nah, kemarin ini luasnya bahasa Arab. Kata la tulisnya kayak gini nih, la sama alif. Kata maknanya tidak. Kadang juga maknanya bukan. Kadang juga maknanya ini jangan. Nah, gimana bedainnya Ustadz? Aduh, bagus sekali kalau misalnya ada nanya. Gimana cara bedainnya? Fi'il ini, la ini, la nahi ini cuman nanti akan kita pelajari masuk di domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Cuman 6 domir ini saja dia masuk. Cuma masuk ke 6 domir ini saja. Di fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi fi'il nahi ini la-nya itu masuk di fi'il mudhari'. Domir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nanti akan ada nanti insyaallah. Buku ini atau PDF buku yang dalam sini. Nah, ya, fi'il nahi namanya. Gimana terjemahannya? Nah, kita akan tahu nanti domir anta gimana bacaannya. Antuma, antum, anti, antum seterusnya ada semua nanti insyaallah. Ini gambaran dulu. Kita tahu dulu konsep dasarnya dulu fi'il nahi. Nah, fi'il nahi gimana terjemahnya? Masukkan kata jangan. Jangan makan, jangan minum, jangan lari, jangan minum. Jangan apa? Jangan bawa motor, jangan sholat. Nah, dalam Quran jangan berzina. Jangan bunuh anak karena takut miskin. Dalam Quran banyak sekali. Sering Ustadz Gura bilang
La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu itu mendekati sholat kalau lagi mabuk. Jangan. Nah, gitu. Nahi. Terus 9. Nahi. 9 ini isim makan. Nah, isim makan. Apa terjemahannya? Nah, masukkan sesuai dengan makan itu tempat. Masukkan kata tempat. Tempat makan, tempat memukul, tempat lari, tempat sholat. Tempat apa lagi? Pokoknya tempat. Di sampingnya tempat pekerjaan itu sendiri. Sini tempat memukul, apa? Madrob. Nah, di sini maf'alun. Taib. Ini isim makan. Nah, isim zaman ini sama dengan isim makan. Isim zaman sama dengan isim makan. Taib. Nah, dari terjemahannya adalah kalau zaman waktu memukul. Nanti bisa contoh waktu makan, waktu minum, waktu sholat dan seterusnya. Taib. Selanjutnya isim alah. Alah ini alat bahasa Indonesia kita alat. Di sini contoh alat memukul, alat untuk apa? Alat untuk memotong, alat untuk macam-macam alat nih. Ya, macam-macam alat ini. Taib. Nah, udah selesai di buku ini sampai ya kita bawa sampai 11 saja. Nah, ini yang kita tambah faedah. Taib. Duriba. Nah, atau samain aja fu'ila. Jadi bisa ditambah fu'ila. Fa'ala fu'ila. Taib. Nanti untuk rumus-rumusnya nanti. Tapi kita tahu dulu tambahan lah dalam buku. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul. Nah, fi'il madi majhul. Nah, ini ingin tambah. Fi'il madi yang nomor 1 itu namanya fi'il madi ma'lum. Ini kasih tanda dulu di buku kita. Fi'il madi ma'lum. Fi'il madi ma'lum. Nah, begitu juga fi'il mudhari nomor 2. Ya fa'ala yaf'ulu itu. Namanya fi'il mudhari ma'lum. Nah, yang ini, yang terakhir ini fu'ila. Nah, ini contohnya duriba. Ya, fi'il madi majhul. Gimana cara menerjemahkan dia? Telah dipukul. Masukkan kata telah sama di. Telah dipukul, telah dimakan, telah diminum, telah dibaca, telah diterbangkan, telah dibuang dan seterusnya. Selanjutnya yudrabu. Nanti rumusnya ini akan ada semua nanti. Nah, fi'il mudhari majhul. Nah, ya, tadi pertama nomor 1 tadi fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum, yang ini fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari majhul. Gimana terjemahannya? Masukkan kata sedang atau akan plus di. Sedang di, akan di. Nah, begitu. Nah, terus gimana Ustadz prakteknya nanti dalam kitab? Gampang. Kita ini tinggal cari kata yang semisal dengan kata-kata ini. Ada berapa nih? Ada 13 ini. Tambah fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari. Cari saja. Misalnya 3 huruf, ya paling bacanya nanti fa'ala lah, fu'ila lah. Nah, gitu. Jadi tinggal nyamain aja kalau bentuknya gini. Misalnya nomor berapa? Nomor 3. Fa'alan. Misal ada kata nih, ya bentuknya kayak gitu, mungkin huruf saja yang berbeda. Sudah baca aja kayak gitu, fa'alan. Nanti gitu. Fathah, sukun, fathatain gitu. Nah, tinggal nyamain aja. Nah, inilah sorof. Kalau nanti baca kita gunu kayak gitu, nyamain. Oh, aku dulu pernah ngafal yang 3 huruf kayak gini. Ya, terus fi'il mudhari udah aku baca. Pernah aku hafal masdar, mimi, isim fa'il, maf'ul. Kalau bentuknya gini isim fa'il. Oh, ini bacanya sudah baca isim fa'il ini. Tidak boleh dibaca dengan isim maf'ul, fi'il madhi atau fi'il mudhari.
Oh ini nih isim maf'ul, baca dengan isim maf'ul. Oh dia ini adalah ya fil amar, seterusnya. Baik. Nah, insyaallah Kiai dipahami nih sampai sini. Atau ada pertanyaan? Nah, begitu. Baik. Kita apa namanya? Nanti kita praktek nanti. Prakteknya itu apa? Kita menyamakan dalam bahasa Arab dengan kata-kata 13 kata-kata ini. Yang sama aja. Oh ini 3 huruf, baca aja kayak gini. Oh ini gini, baca aja, baca aja. Tuh, gitu aja nanti. Nah, tapi kita ingin baca juga, habisin dulu. Ini penting. Wazan. Nah, ini istilah sorof nih. Ada tasrif, itu perubahan atau perpindahan. Siga itu bentuk kalimat. Ya. Wazan. Apa tuh wazan? Timbangan. Sering kita dengar wazan ya kalau di sorof. Wazan itu timbangan. Nah, maksudnya apa sih maksud timbangan itu? Yang dimaksud dengan wazan di sini adalah fa'ala. Fa'ala. Fa ini namanya fa'il, ain itu ain fi'il, ini tambahan lam itu adalah lam fi'il. Nah, begitu. Nah, gambarannya adalah wazan ini adalah timbangan. Nah, timbangan punya apa yang ditimbang. Nah, apa yang ditimbang. Nanti kita ingin menimbang sesuai dengan bentuk ini, timbangan ini. Kalau sama langsung samain. Oh iya, ini wazannya. Ini wazannya. Oh ini wazan isim. Oh ini wazannya sama dengan isim fa'il. Ini wazan kayak isim zaman, isim alat, madi majhul, madi ma'lum, mudhari majhul, amar, nahi, makan, zaman, maf'ul, fa'il, masdar. Itu dah. Nyamain saja. Karena kita udah ngafal timbangannya. Tayyib. Nah, tayyib, ini menarik nih. Ada istilahnya hamzah awal namanya. Atau sering kita dulu ya diajarin hamzah wasol dan hamzah kotok. Tayyib. Katanya hamzah awal. Kenapa sih menarik nih? Kenapa disebut hamzah awal? Karena hamzah ini ada di awal kata dia. Ini hamzah ada di awal kata. Maka dia disebut hamzah awal. Makanya disebut hamzah awal ada 2 macam. Hamzah wasol dan hamzah kotok. Ini menarik. Katanya hamzah kotok adalah hamzah di awal kata yang mencantumkan tanda. Maksudnya apa? Ada hamzanya. Mungkin hamzanya di atas, mungkin hamzanya di bawah. Ya. Itu mungkin di atas kayak A di sini, atau hamzah di bawah I, atau di atas tapi harokatnya dhamma U. Nah, contohnya akala, akroma. Akala itu hamzanya di situ hamzah kotor. Akroma hamzanya di situ ya hamzah kotor. Insyaallah dipahami Kiai tentang hamzah kotor ini. Nah, penting nih Kiai. Kadang hamzah ini nih ndak semua dibaca Pak fathah, nanti bisa u. Bisa kadang baca i, bisa juga a. Nanti ada lanjutannya, ada rincian-rincian. Nah, hamzah wasol adalah hamzah di awal kata yang berbentuk alif. Alif saja tanpa hamzah. Contoh i ijtahada i. Itu ada hamzahnya di situ. Makanya alif di situ namanya hamzah wasol. Memang di sini khilaf ini. Kan bingung orang, kok disebut hamzah lagi? Kenapa enggak sebut aja alif wasol? Kenapa? Nah, ini memang khilaf di sini. Memang khilaf. Ada yang bilang ini nih alif wasol, bukan hamzah wasol. Ngapain bilang hamzah? Ya hamzah kan ada hamzahnya. Kenapa sebut hamzah wasol? Nah, ini dia. Nah, khilaf di sini. Baik. Nah, kita langsung ini membedah langsung saja. Kita nih latihan nanti adalah kita cari kata-kata yang semisal dengan sigo-sigo ini, yang dengan tamat tadi 2 ya, 13 sigo bentuk-bentuk. Nah, itu yang kita cari nanti. Nah, mana cari kitab Gundul dulu. Jangan pernah download. Nah, ini bagus. Yang cari yang semisal saja. Nah,
Bacanya sama jadi kita nggak usah pusing. Sama, kalau sama bentuknya itu pasti sama bacanya. Jadi kita nggak pusing. Sama bacanya artinya sama bentuknya. Itu nggak usah ragu-ragu. Nanti ya kita buka kitab dulu. Nah, kita buka dulu kitab dulu. Ini judulnya Atfal Muslimin Kaifa Rabbahum An-Nabi Al-Amin Jamal Abdur Rahman. Nah, baik. Kita beda di sini. Nah, baik. Kita bulatkan saja yang ini. Nah, baik. Di sini Kiai pasti ada yang semisal sigoh ini. 13 sigoh yang tamadho tadi. Nah, kita mulai dari baris yang pertama. Dari baris pertama Kiai, ada ndak yang semisal dengan ini? Ya sigoh yang 13 ini ada ndak? Silakan Kiai. Dilihat. Yang 3 huruf. Oh, yang ada ya di awal. Terus ada akhirnya alif. Ada mim, terus maf'alan, fa'il. Kayak gini bentuknya. Cuma huruf yang berbeda. Ya maf'ulun, uf'ul, lataful, maf'alun, mif'alun. Sama lagi fu'ila, yafalu. Ada enggak di sini? Masih di baris pertama, ada enggak? Menurut antum Kiai. Nah, silakan. Silakan. Pusing sih lihatnya. Nah, iya Pak. Nah, taib. Nah, anak ini kasih nunjuk. Ini Kiai sama dengan apa nih kalau ya sigo tadi? Nih, bentuknya kayak gini. Yang mana? Anak pilihan. Apakah fil madi, mudhari, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, fil amar, fil nahi, isim makan, zaman, alan sama 2 tambahan tadi. Yang mana Kiai? Yang sama. Fa'ala? Enggak mungkin fa'ala. Itu kan 4 huruf. Yaf'ulu enggak mungkin juga. Ya. Ada alif soalnya. Inilah fungsi sarf Kiai. Tuh, iya fa'ilun, disolihun. Nah, ada lagi nih sama nih Kiai nih. Sama nih. Bacanya sama Kiai, enggak usah ragu. Pasti fa, ai, i, dun, lun. Nah, inilah fungsi sorof tuh Kiai. Berarti harokannya sama, fakidun gitu. Iya. Nah, ini lihat Kiai. Jangan baca fa koda. Ini fa koda. Nah, inilah fungsi sorof tuh. Nyamain doang kita nih. Nah, sebenarnya juga nih kalau nih kayak ini sama nih amaro, terus lagi maula, jalla, ala, ini sama nih soleh. Ini karena cuma ya ini tambahan. Soliha sama. Nah, yakun sama ini fil mudhari, ini juga. Ini sorof semua nih Kiai. Nih. Ini juga nih yu'ti sorof semua. Ini fil mad. Ya, kalau ini pada ini ini amar, ini madi, ini masdar mimi. Atau bisa juga isim fa'il. Ini madi, nih isim fa'il. Ini mudhari, isim fa'il. Mana lagi? Ini isim fa'il, fil mudhari. Nyamain doang. Nah, nih kola contohnya. Nah, memang kalau udah ngafal nanti ngafal ini nanti kita. Kalau ini kurang puas tambah tasrif. Makin banyak kita ngafal sorof itu, makin banyak bayangan. Kola ini sama dia fi'il madi. Taib. Kola.
Taib. Fa'ala ya? Iya, betul Kiai. Fa'ala. Nah, ini dia. Karena yang kotain dengan warna biru itu ya, di situ banyak sekali sorof. Amaro, al-maula, sorof semua itu. Ada tasrifnya dia. Jalla, ala, ikhtiar, itu sorof solehat, solihin. Sorof semua tuh Kiai. Liyakunu, qadir itu ada sorofnya semua. Ya, soleh, faid, fakid, yurti, kola, sorof semua tuh Kiai. Makanya kita kuasain. Memang ya paling kita yang sama ini aja ya, kayak di sini solihun, fakidun. Nah ini kan cuman kita tahu yang sohi saja. Kalau nanti yang tidak sohi, nah ini di sini nanti, nah ini kan tidak sohi di sini nih, kayak gini, madda, asona, goza, nih, amala, faro, wa'ada. Nah ini yang tidak ada di sini, cuman sohi. Nah kita nanti insya Allah habisin buku ini nanti di sini. Makin banyak sorof kita pelajari, makin zen kita baca kitab. Nah, karena sorof ini menyamain. Kita udah tahu tadi samain baru 2 muncul. Baik. Yang di sini terlalu pusing saya lihat di sini karena seperti contoh fakola ini kan. Di sana kan kopnya itu ada tambahan alif ya. Di sini kan di sebuahnya tidak ada. Tayyib, ini mana? Caranya itu adalah yang dilihatnya itu hitungan huruf Kiai. Jangan pusingin dia, oh dia alif di tengah, di ini kok ain, di situ enggak. Hitungin hurufnya doang. Kalau huruf 3 huruf pasti fa'ala, pasti fa'ula, pasti fa'ila. Enggak ada yang lain Kiai. Kalau tulisnya 3 huruf ya, 3 huruf. Jadi kola itu 3 huruf, kola, kof, alif lam. Sudah, dia fiil. Fiil apa? Fiil mati. Nah gitu Ki. Jadi yang mudahnya itu kalau tekniknya gundul gini, oh ini 3 huruf sudah fiil mati. Nah gitu Ki. Insyaallah di punya bayangan ini cara memecahin kayak gitu. Nah gitu Ki. Nah lambat laun kalau ngafal banyak-banyak akan kelihatan nanti. Tinggal nyamain aja. Hafal lagi apa kita hafal. Oh saya udah ngafal ini sama kok. Sudah langsung. Oh ini namanya, ini bacanya selesai. Nah begitu. Baik. Nah kita pilih lagi yang ada yang semisal-misal gitu. Nah ini maksudnya Kiai, kita ini baru sedikit doang bentuknya. Belum satu buku ini. Kalau udah satu buku Kiai, keluar semua sudah ini. Oh ini. Keluar semua deh. Taib. Nah, ini gambaran dulu. Kita ingin dekatin dengan kitab yang gundul. Taib. Nah, di sini anak merahin lagi yang atas. Baris yang ini doang sampai akhir. Nah, sampai sini. Mana yang antum Kiai dapati tulisan yang semisal dengan ini? Ya. Yang semisal dengan ini. Lihat aja. Mungkin dah dia uf'ul. Udah ada dialabai oleh alif di sini. 4 huruf. Ola taful ada ndak ada. Oh, ndak ada. Nah, gitu samain enggak? Gitu Kiai. Ya, ini yars dulu ya. Nah, itulah Kiai itu. Sudah selesai baca. Duh, kok saya bisa baca? Loh, ke saya udah baca ini ya fulu ya sudah tuh. Apalagi nanti Kiai kita ada kamus. Bacanya udah selesai. Selesai Kiai. Nah, lanjut lagi. Ada lagi enggak selain ini? Betul nih yarsud. Nah, ada lagi enggak? Yang kita udah pelajari ya ini sekarang nih. Baru berapa kata doang ini udah sampai 30 kata ini. Di sini ada enggak selain itu? Nah, tak ada apa ada?
mana ya? Iya, iya, ini cuman satu. Jadi yang kita pelajari berapa nih? 13 itu. Enggak ada masuk semua. Ada ilmu, ada yang bentuk-bentuk lain. Inilah perluas dia ilmu ini supaya cakup semua. Kalau kita nih udah belajar, oh kadzalika ini jar majrur, yarsudu, udah an-nabi. Nah, Muhammad udah, sallallahu alaihi wasallam udah, al-muslimin 5 fihi shalah al-ibni mustakbilan atau mustakbalan gitu. Nah, cuma satu kita. Nah ini. Nah, ini udah langsung terdeteksi. Taib. Nah, perhatikan kayak yang jadi fokus itu hitungi aja huruf itu yang di sini. Misalnya di sini 3 huruf, sudah bacalah sebagaimana 3 huruf di sini. Kalau dia diawali oleh ya atau ta atau nun atau sudah baca aja kayak gini. Kalau bentuk kayak gini baca aja dulu. Benar salahnya baca dulu. Nanti suatu saat nanti kita ajarin ini kata bacanya apa yang benar. Nah, kamus nanti ada kamus nanti. Baik. Nah, kita di sini. Nah, di sini lagi baris yang kedua, Kiai. Ada yang kita pelajari. Nah, dengan teori-teori tadi. Nah, ada ndak yang 3 huruf, yang 4 huruf kayak fa'ala? Ya, 3 huruf aja nih, walada. Ayo. Mana tadi? Walada. Benar enggak walada? Yang bawah saya baca. Ya baris yang kedua yang dimaksud. Baris yang kedua berarti. Ingat, sorof ini yang dilihat itu hitungan hurufnya, Kiai. Kalau kita udah dapat 3 huruf ini, bacalah sesuai dengan 3 huruf di sini. Oh, dia ada ya, baca kayak gini. Kata dia yarsudu, yaf'ulu. Kayak gitu. Oh, fa'alan, fa'ain. Oh, itu ada alif di akhirnya. Oh, ini bacanya. Oh, maf'alan kayak gini baca. Fa'ilu kayak gini baca gitu. Baca gitu. Gitu dah. Oh, maf'ulun. Oh, gini bacanya. Gitu aja gitu. Nggak usah kemana-mana. Nah, contoh fayakulu. Nah, kata yakulu masuk ke mana? Madi, mudhari, masdar, masdar bibi, apa-apa nih yakulu? Ini baris yang kedua nih, fayakulu lahum. Yang ini anak ganti warnanya, warna hijau. Nah, yang ini. Nah, fayakulu nih Kai, masuk yang mana? Fa'ala yaf'ulu kah, fa'alan kah, wa maf'alan kah, fa'ilun kah, maf'ulun sampai akhir. Yang mana masuknya? Nah, fa ini tambahan Kai, buang dia. Cuma yakulu. Nih tekniknya Kiai. Kalau ada ya di awal ini Kiai, fa ini makanya kemarin Kiai, fa huruf itu ini yang mengganggu kata itu. Kadang kita nih fa ini asli apa ndak asli ya? Kan jadi bingung kita awal-awal tuh. Nah, fa kayak gini Kiai, itu kebanyakan hampir itu fa ya, fa tambahan Kiai. Fa yang maknanya maka kemarin itu. Cuma yang asli yang satu kata utuh tuh yakulu. Nah, ini rumus Kiai. Yakulu itu fi'il mudhari Kiai. Pokoknya yang diawali oleh ya Kiai 4 huruf. Jangan antum ragu tuh Kiai. Dia fi'il mudhari. Atau di sini mungkin nakulu, akulu, takulu. Itu pasti sama ya fu. Gitu Kiai. Selesai masalah. Yakulu berarti wazannya yakulu. Iya. Tapi di sana yakulu itu kan sukun dia. Nah, ini karena kita makanya anak di awal itu kasih
hitungi dulu hurufnya sekarang Kiai. Pokoknya 4 huruf samain aja. Karena dia ini namanya nanti pembelajaran fiil yang ana singgung di awal, fiil yang tidak sahih. Nah itu. Nah kita ini baru sahih sebenarnya, buku ini baru sahih. Ya, lambat laun bisa nanti bedain. Nah gitu Kiai. Pokoknya hitung huruf dulu sekarang. Lahum ini bacanya lahum. Nah ana udah baca ini lahum. Yang ana baca sama yang ada di buku ini, ada ndak yang bacanya la, mimnya fathah, terus doma di tengahnya, akhirnya sukun, ada ndak Kiai? Bisa ndak fa'ala? Ndak mungkin, harusnya lahama. Tapi kalau lahum ndak masuk. Yaf'ulu ndak mungkin, ini 4 di situ 3. Lau ndak mungkin 2 huruf, an juga ndak mungkin. Kemarin udah kita bahas ahad. Nah ini muncul ahad kemarin kan, isim ndak mungkin. Kum juga ndak mungkin. Idza, ada ndak idza harokannya kasroh di bawah, dha yang di atas, alifnya di akhir, ndak mungkin juga. Ndak mungkin fa'alan kan fa'ai 4 huruf, ini 3 huruf, ndak mungkin. Nah ini Kiai. Jadi hitunglah hurufnya itu berapa kata itu. Nah kayak kola nih apa Kiai? Masuk ke mana nih? Qala fa'ala. Nah, itu Kiai. Selesai masalah itu. Nah, ingat lagi, ini mengganggu sekali bi. Ini huruf jar Kiai, kemarin udah lewat. Nah. Taib. Ini apa? Allahumma, ini doa ini enggak mungkin, ini fi'il enggak mungkin. Nah. Ini doa Hanun, ini sebenarnya doa sebelum pasturin. Oleh ini kan doa nih, Allahumma jannibna syaitan ini. Nih kebetulan ini ya, kita buka ini. Wa jannibna syaitan ma razaqtana. Iya. Ya, iya karena berkonek juga ini doa Hanun itu apa? Doa itu. Nah, ini dia. Itu Kiai. Jadi nah, ini ada juga nih ata. Ada berapa huruf Kiai? Ata. Ada 3. Nah, sudah Kiai. Artinya dia fi'il madi, mudhari, masdar, mimnya, fa'il, sifat, fil amr, bagaimana nih? 3 huruf ini. 3 huruf. Hamzah, ta, sama alif bengkok. Masuk yang mana? Sama. Fi'il? Fa'ala. Nah, itulah kayak gampang kan? Gitu caranya. Kita tahu. Itulah. Saya sering terkecoh karena dia kan nanti kayak itu apa tadi ya? Kata itu alif bengkok akhirnya di sini kan dia enggak. Nah, itu tadi. Tekniknya adalah hitungi hurufnya, jangan fokus dulu ke harokatnya. Sebenarnya dia nih Kiai, dia ini tuh ataya Kiai, fa'ala dia ini. Karena itu sebenarnya itu ada perubahan sebenarnya itu Kiai. Ataya dia ini kayak fa'ala, ataya. Sama juga kola ini Kiai, fil madi. Kowala dia itu. Kok bisa kola? Nah ini luasnya ilmu agama kita nih, khususnya bahasa. Kowala dia. Ata itu ataya. Kok bisa ata? Nah inilah ada ilmu rumusnya, ada koidahnya, ada prosesnya itu. Nanti istilahnya itu prosesnya itu ibdal, idgham. Nah ini belum. Masih di ilmu sorof nih guys, masih pembahasan ilmu sorof. Oh nanti ini tingkatnya Tapi tahu dulu kita. Nah, solusinya adalah kita sekarang kok main hitung huruf. Lau ndak mungkin fi'il madi, ndak mungkin kita udah pernah, ndak mungkin lau ini masuk di sini, ndak mungkin. An juga ndak mungkin. Ahad udah kemarin, isim ndak mungkin, ndak masuk. Kum apalagi. Idza ndak mungkin. Kita ndak pernah baca yang kita udah pelajari ini idza ya tulisnya kayak gini, kasroh, danya terus fathah, alif di akhir. Nggak ada, ya sudah dia bukan fiil, bukan juga dia fil amr, fil isim maf'ul, isim fa'il, fil naif, isim zaman, isim makan, isim mal, bukan. Hitung dia. Nah, ini dia. Taib. Nah, sebelum situ Kiai, nah huruf itu Kiai dia itu kadang masuk di isim,
kada masuk ke fi'il. Jangan terkecoh kayak tadi fa ini tambahan doang. Mana lagi bi di sini tambahan doang. Ada lagi di sini wa di sini ini huruf kemarin huruf. Ya, fa nih fayuladu nih huruf. Nah, fala ini kemarin nih huruf semua. Dan jangan terkecoh. Jangan bilang oh fa satu huruf, lam satu huruf, a satu. Oh, langsung bilang fi'il. Enggak. Bukan fi'il dia. Kenapa? Nah, karena kita kemarin udah bahas mana fa itu huruf, la itu huruf, cuma ditulis nyambung sehingga menjadi 3 huruf. Nah, gitu. Nah, hafalah. Nah, inilah dia. Nah, sama juga nih, ini kan bacanya wa sama fi, bukan wafaya, ndak mungkin. Nah, ini. Nah, hada juga ndak mungkin fi'il. Fi'il ini. Nah, ini lagi. Insya Allah kayak punya gambaran ini gitulah nanti. Nah, insya Allah. Ayo kita cari lagi yang ada nih. Nah, yang ada dalam sekarang dulu. Nanti kalau satu kitab ini ada kayak bisa langsung sebutkan semuanya kayak karena kita udah di sini baru. Tapi masya Allah udah langsung bisa melihat. Iya, kita ganti lagi. Mas cari yang benar-benar saja. Nah, taib. Nah, taib. Ini Kiai bacanya apa? Itu bacanya apa Kiai? Yang ini. Nah, silakan Kiai, ini bacanya. Rohim ya? Nah, kenapa ndak roham aja? Yo, kenapa? Karena kita udah tahu ini pasti rohim, ndak mungkin rohama. Walaupun 3 huruf. Tuh, inilah karena kita biasa, makanya kita tuh ingin biasain murid ngafal ginian. Ada orang bilang roham. Ya? Bu, tetap nanti dia nih tetap fiil. Ada fiil tuh iya kan kita nih cuman baru 1. Yang 3 huruf nih kayak ada 6 bacaan dia nanti. Gitu. Iya, ini kan kita hafal dulu nih. Bang Retno nih pusing-pusing awal ini nih. Harus batas semua berarti ikut bahasa kepala ya. Nah, kenapa kayak bacanya di situ rohim, ndak buka rohama atau rohuma? Karena biasa, makanya kita ingin biasain. Nah, itu dia. Biasa itu langsung connect kita, ndak mungkin Makanya kayak ini biasain. Taib. Mana lagi yang taib? Kita kasih tebakan. Ini. Nah, yang ini Kiai. Pertanyaannya, apakah ada isi makan, zaman, alat, fa'il, maf'ul, amar, nahi, madi, mudhari, masdar, mimi, masdar? Yang mana dia nih? Fi'il mudhari. Nah, rumusnya tadi Kiai ingat. Ini betul ini fi'il mudhari dia. Ya, ya. Nah, iya. Nah, kenapa ndak kayak di sini ya azhuru? Kenapa Kiai? Kenapa ndak ya azhuru? Karena kita biasa ini Mas, saya dapat dari guru saya baca dia kalau gini tulisannya yu'thiru. Nah, ini biasa. Nah, ini lagi. Tair. Nah. Ini bacanya apa Kiai? Kita tebak ini. Ini bacanya apa? Iya, yang ini. Nah, kenapa ini kan kenapa ndak wamana aja fa'ala? Kenapa? Karena kita biasa. Ini wami ndak mungkin wamana. Tuh, biasa. Taib. Baca lagi ini. Nih, apa bacanya? Enggak pernah saya tahu ini. Nah, perhatian Kiai, ini menarik ini. Kalau gini tulisannya Kiai bacanya mimma. Mimma. Kalau gini tulisannya Kiai mimma. Nah,
Taib. Selanjutnya ini Kiai. Ini bacanya Ala ala kemarin apa? jar. Iya. Kita tidak mungkin katakan dia, oh 3 huruf ini, lam, huruf bengkok ya, fa'ala dong. Tidak bisa. Kenapa saya udah ngafal kemarin? Makanya ngafal itu membantu orang. Ngafal kemarin dia huruf, tidak mungkin ini fi'il madi walaupun 3 huruf. No, walaupun 3 huruf. Selanjutnya ini. Yang ini bacanya. Wa huwa. Nah, tidak mungkin kita bacanya oh fa'ala 3 huruf, wahawa, tidak mungkin. Nah, inilah biasa. Nah, emang kita ingin biasain. Tapi lanjut. Yang ini bisa ndak baca ini? Yang ini yang terakhir setelah rohima ini. Tak bisa itu. Nah, taib. Nanti ini bacanya ummuhu. Ibu kita nih, ummu. Kalau gini bentuknya itu kalau ndak ummihi, ummuhu atau ummahu. Terserah nih. Nanti nahunya nanti gimana itu nanti. Gitulah dia. Gambaran belajar sorof tuh gitu, nyamain. Singkat cerita, ndak semua di sini Kiai ada ilmu sorofnya, ndak semua. Ndak semua. Ada huruf. Karena huruf itu ndak masuk ke sorof Kiai. Ndak masuk. Tapi dia fokusnya di fiil ya. Iya, fiil sama isim itu cuma isim fa'il dengan bentuknya nanti isim maf'ul, isim zaman. Ada deteksi itu satu-satu. Begitu. Iya. Ya karena itu. Cuma yang keluar dari tadi apa? Cuma yang keluar yu'thir, cuma fiil sama rohim doang yang keluar. Mana isim alat, mana isim zaman? Enggak ada. Kenapa harus dihafal? Iya, jangan sampai kata ini ada nanti sebuah kitab kita langsung apa ini? Udah ngafal ke sekolah langsung lewat itu. Nah, ini dia lambat laun akan bisa nanti. Tayyib. Ini dia. Nah, coba lagi. Masih ada waktu kita 10 menit lagi. Nah, Masya Allah udah jam, kalau di Lombok ini jam 9.40 nih, Jawa jam 8.40, kurang 20 menit. 6 di sini mana yang ini? Ta'ala ya, ada ndak kata ta'ala yang kita baca tadi? Apakah dia bisa ndak ta'ala itu fil madi, fil mudhari? Bisa ndak masdar, mimi, masdar, sifal, maf'ul, bisa ndak? Nah, bisa ndak? Bisa kayaknya itu. Ta'ala. Iya, nanti ada kayak memang ada wazan fil madi, wazan tafa'ala. Nanti baru satu gitu. Nanti wazan ini banyak sekali. Nah, ada wazan tafa'ala. Ya ada nanti wazan tafa'ala, ada fa'ala, ada af'ala, fa'ala kadang. Ada nanti semua. Makanya dilengkap yang sahih. Sambil kita yang Tayyib. Nah gitulah. Tayyib, kita coba. Berapa sih dia normalnya? Sebenarnya sini kalau mau ngitung-ngitung itu lebih dari 20 bentuk ya. Ini tergantung kitab sih. Lebih dari itu. Dulu kan kita baca kitab Kailani kan, itu di sana 20 lebih bentuk tuh Kiai. Masih anak simpan dong kitab yang dikasih di gitu tuh. Kailani. Anak ngajar buku itu sekarang. Khotam udah selesai sama murid anak. Dulu cuman awal-awal sama diajarkan sama Dr. Helwani kan. Udah habis. Anak ajar bagus sekali isi. Nah, ini dia. Nanti ada semua. Makin banyak belajar, makin banyak kita mengenal kesamaan. Sama ini dari sore begitu nyamain. Saya udah pernah baca ini, sama ndak lihat gitu. Apalagi kita udah di kepala, nyamain aja di kepala dengan di depan di sini. Oh ini, saya. Type.
ini paling penting, ini kadang yang membuat terkecoh itu huruf ini. Nih, huruf ini kia ini fa di sini, ini tambahan ini. Fa ini apa? Ini fa ini tambahan. Yang asli. Iya Kiai? Ada kayaknya. Ya. Semua fight tambahan ya. Paling fasola. Iya. Ya itu yang kita sering kita baca faslun. Ada faslun di kitab, biasanya kitab mata bisuja, kitab tadhib itu. Faslun itu masdar itu Kiai, itu fa'lan. Tuh, masdar faslun itu Kiai. Fasola. Fa'ala. Ada fasola, faro, ada. Cuman tidak banyak, paling banyak itu ya tergantung sih, kan tidak bisa gitu kan, bahasa ini luas sekali ya, tidak bisa dihitung. Nah, tidak bisa itu. Toib. Nah, mana lagi? Toib, kita udah baca. Nah, toib. Sebenarnya ini besok aja kita pengennya anak itu langsung membedanya dengan dua ilmu langsung ya, nahu dan sorof. Kalau nahu itu mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah ini apa namanya, dia nahu. Kalau sorofnya wazan apa ini ya gitu. Di pertemuan selanjutnya nanti. Taib. Nah ini tambahan ini kayak jangan terkecoh, karena dia satu huruf soalnya. Kayak fa ini sering nempel, ba ini gini, bi zina. Ini ba ini tambahan doang, nih zina nih asal anunya tambahan doang gitu. Taib. Nah gitu ya, insyaallah. Nanti anak sharekan ini PDF ini bagus ya. Ini gentungnya kayak gini. Taib. Nanti insyaallah harus santai di sini nih. Nah, Pusing-pusing deh. Harus santai di sini nih. Pusing deh. Santai, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan. Begitu. Sharing, lihat aja Kiai. Ngafal sendirinya. Anak ini termasuk orang sering ngulang gitu. Nggak ngafal, lihat doang, nyamain gitu. Nih buku ini kan tau lah, kita dulu udah ngabisin kan, kita tasrif ini kan. Tapi kok Anda bisa baca semua? Iya, karena biasa. Lihat aja bentuknya. Saya pernah baca di tasrif kayak gini, sudah langsung nyamain, ini pasti bacanya kayak gini. Selesai. Nyamain, ini baca pasti gini. Gitu. Apalagi sambil ngajar santri-santri setoran, baca aja. Oh, ini dia baca. Oh, ini. Nah, begitu. Di kita tasrif ini udah ada ini PDF-nya. PDF. Kita akan pelajari semua. Nah, gitu guys. Iya. Nggak tahu yang mana yang dihafal, yang mana yang enggaknya. Anak tuh pengen kalau ngajar itu antum ngafal, ini tujuannya. Karena ada orang itu nggak dikasih tujuan, ngafal aja, nggak bisa, harus kasih apa fungsi aku hafal. Makanya anak tadi bilang, karena sering kita biasa, kenapa bacanya tadi ini nih bacanya bukan wamana. Kenapa wamin? Karena di kepala kita udah ngafal, ini pasti wamin, nggak mungkin wamana. Nah itu karena biasa di kepala, ngafal di kepala. Oh kayak gini ya wamin ya. Gitu. Apalagi dibaca wamuna, apalagi bacanya wamina. Begitu. Nanti kayak wamena Papua, kayak siapa? Kayak Safarudin nanti. Safarudin di mana deh sekarang? Cuman nggak ada kabar, hilang dia nih. Kan dia kan nih buronan polisi nih. Nah begitulah nih. Cukup dulu ya. Apa namanya? Mungkin mau ngobrol, silakan. Apa nih kita ngobrol ini? Kita nih bisa ngobrol online gini karena udah jauh-jauh kita nih. Udah kayak dulu satu tempat gitu. Nah gitulah.
pokoknya kita juga nih kadang mungkin belajar ini kurang doa, mungkin sebanyak doa sebenarnya. Karena tuh mungkin belum cerita lah ke siapa ya, sama-sama KM3 dulu. Anak itu diajari sama Ustaz Nasaruddin itu, Curumia itu ndak paham anak tuh. Anak bilang pahamin aja. Dulu tuh ndak paham sekali. Ya kan belajar di di gedung yang di kelas kita itu dulu. Pokoknya paham aja. Kapan anak mau lepahan itu, anak itu kayak siapa dulu yang nasihatin, Ustadz Zaki kalau nggak salah. Kalau belajar itu doa, anak doa. Iya mungkin ya, anak kan belajar aja, nggak pernah doa ngangkat tangan, ya Allah kasih kemudahan kepintaran dan ini kemudian untuk memahami. Anak itu doa kayak ilmu itu datang gitu, paham langsung. Pada saat udah mulai akhir mata Jurumiyah kan belajar kita sampai puasa gitu ya dulu. Pas di akhir bab baru paham anak, oh ini ya ilmu ini tuh bahas ini, baru punya gambaran anak. Setelah anak itu doa gitu, doa. Oh gitu. Memang kita ini kadang salah satu kita ini kurang doa gitu, kalau belajar ini selalu ngandalan otak gitu, ngandalan diri sendiri, sehingga ngandalin Allah dan kepada Allah itu kurang. Sampai sekarang tuh saya doa gitu, ya Allah tambahan ilmu gitu. Mungkin ini yang kurang. Jadi ya kadang anak ya ini terjadi juga nih Kia, ini cerita juga. Anak punya murid tua lagi nih, paling tua yang anak ceritain kemarin, yang orang Sidoarjo, tua sekali. Bayangin 5 kali pertemuan Kiai, kayak belum ada gambaran anak jelasin berapa kali itu. Anak ingat, oh mungkin bapak belajar ini ndak doa, minta kemudahan untuk paham pelajaran, penjelasan guru. Mungkin coba bapak di waktu-waktu musa doa, besoknya dia ngamalin doa dulu. Anak tanya udah apa doanya, udah. Anak jelasin langsung, dia langsung paham. Mungkin ini memang keajaiban ilmu kan, pemberian Allah. Ilmu ini kan yang harus minta kepada yang memberi doa, memberi ilmu ini. Ini anak ngerasa sendiri dalam ngajarin orang kayak gitu, udah memang nggak bisa sekali nih kalau jelasin terus menerus, nggak paham gitu. Udah bahasanya diringankan, udah dikasih bahasa yang simpel, nggak paham. Ya mungkin kasih tipsnya, itu banyak sekali anak ngerasa murid-murid kayak gitu. Anak suruh doa, Pak, mungkin kita ini belajar ini kurang ikhlas, kurang hadirkan niat, kurang doa, kurang ibadah Pak kita mungkin. Karena ibadah juga ini mempengaruhkan, salah satu nambah ilmu tuh ibadah yang kuat gitu, sholat sunnah, ngaji terus. Itu anak sering cerita itu. Coba mungkin kayak gitulah kita nih, insya Allah mungkin kayak gitu paham kita nih. Makin belajar itu makin gila-gilaan. Aku udah paham ini, aku tambah terus sampai bisa. Mungkin kita bisa ngamalin doa, ya baca doa, belajar niat yang ikhlas dalam belajar ini. Mungkin kayak gitu langsung kita paham. Sekali jelasin guru kayak Imam Syafi'i langsung nggak hilang ilmunya. Mungkin kurang kita masalah doa ini. Nah gitu aja Kiai, kita sering ini. Antum mau ngomong apa nih Kiai? Ya banyakkan dosa gitu. Ya salah satunya Kiai kita nih, apalagi masih muda nih. Ya masih muda. Tapi alhamdulillah dengan pernikahan, anak juga ngerasa Kiai setelah nikah itu ilmu itu gimana ya, enak gitu. Beda dengan sebelum nikah belajar. Astagfirullah. Anak nyesal juga dia kayak gitu. Ada ndak selesai gitu. Banyak ndak selesai. Nah sekarang ini mulai lagi. Kalau gitu ya kita nih jadi orang rendah terus. Saya bolak-balik udah ke berapa?
Iya. belajar. Baru masuk bapi Eropa aja udah mulai buyar saya, berhenti ya. Nah, Sekali lagi. pokoknya Kiai, makanya anak nasihatin ini pengalaman pribadi. Bab i'rab itu mudah Kiai. Yang penting kita itu kenal dulu ini isim fil huruf. Kalau kamu ndak tahu ini, ndak usah bab i'rab, kuasai dulu. Ini isim, ini fiil, ini huruf. Kayak di sini wa isim fil huruf, udah tahu. Fi isim fil huruf, udah tahu. Karena dia itu mempengaruhi i'rab dia. Makanya hadisin ini kalau ngi'rab ya wa fi hadisin. Nah, i'rabnya apa? Majrur. Di bab itu kenal nih ma'zurur, jar, mahfud, khafat, mansub. Kuasai dulu, harus tahu dulu isim fil huruf. Kalau ini ndak tahu, jangan paksa orang ke i'rab. Makanya anak tekanin perbanyak dulu nih belajar. Makanya anak tadi lupa ya. Sebenarnya dua langsung jalan. Ilmu kemarin nentuin isim fi'il huruf sama sekarang. Nah, itu yang anak lupa. Baru di akhir itu. Ini mempengaruhi sekali karena kita tuh kurang praktek kita itu. Kita diajarin terus. Jadi murid kita tuh dipaksa untuk paham. Jangan, dia itu harus dibuat olahraga untuk apa yang dia pahami. Ini apa? Isim fil huruf. Kan kita udah belajar isim fil huruf. Ini apa tandanya? Gitu terus. Atau tuh ngerasa juga belajar kayak gitu. Membosankan kadang. Kita nih dijelasin terus menerus. Harusnya ada timbal kayak gini, ada apa namanya praktek gitu. Kadang praktek itu ndak sesuai apa yang kita udah pelajari. Kayak tadi cuma masuk fil mudhari doang, fil madhi doang, isim fa'al doang. Mana isim alanya, mana isim zaman? Nah, itulah. Kan ndak semua masuk, cuman sedikit saja. Nah, makanya anak setiap belajar itu praktek. Semua murid anak pasti harus tanya dulu nahunya, sorofnya itu. Makanya saya sering pindah-pindah karena enggak paham kenapa sih. Nih begitu Saking gitu. sering pindah-pindah timbul lah langsung. Mungkin ini kita harus ulangi dari awal dari nol. Begitu. Ya mungkin apa hal baru nih belajar dua kali bertemu sama anak nih ya. Apa hal baru yang didapat yang tidak didapat di guru yang lain? Ya jadi yang dibahasakan oleh guru-guru sebelumnya itu harus yang ngerti maksudnya. Walaupun belum saya pahami semuanya, tapi kayak ada gambaran gitu. Itu yang sekarang maksudnya. Nah, mudah-mudahan lah. Memang Ya makanya semoga mudah ini. Iya, anak kejar ini 3 bulan cukup. Ini 3 bulan dengan latihan flash ngafal. Jadi ada target kita nih ngafal buku ini. Apa yang kita hafal deh? Nanti kalau ngafal nanti sorof, ya ngafal ini doang. Ngafal ini fa'ala, nasoro. Fa'ala ya fulu fa'ala, mama fa'ala, fa'wala fa'ilu sampai akhir. Nasoro juga. Selesai. Gitu doang dihafal. Berikutnya ngafal sigonya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mimi, isim fa'il. Gitu-gitu dihafal kita. Hafal urutannya, gitu-gitu doang. Oke. Memang kalau sorof ini ya tidak pernah ya, sama sekali tidak pernah sampai sorof. Karena kita sebenarnya fatal, kan kita nih disodor nahu terus, sorof lupa, nggak boleh lupa sorof. Harus belajar sorof. Makanya anak kalau ngajar 2 ini harus jalan, sorof nahu. Nah, gambarannya adalah sorof itu huruf pertama itu bacanya apa? Dhamma kah, fathah apa kasroh? Apa sukun?
Nah kalau nggak belajar sorof, bingung dia. Kalau nahu kan cuma akhir kata ini. Akhir katanya doma, apa sebabnya? Gitu kan nahu itu. Terus apalagi dibaca fata ini. Rika ya itu. Nahu itu nanti kalau udah masuk bab ibrah yang dimana bab itu sering murid-murid anak ya, termasuk antum dia yang mengeluh karena dia menghafal penyebabnya itu nang hafal. Coba antum nanti ngafal, anak arahin ngafal ini bisa nanti ge. Nah guru-guru kita selama ini dia tuh jelasin doang. Apalagi mungkin kan apa ya bahasanya itu. Kan sistem belajar itu kadang macam-macam gitu model. Macam-macam model belajar ini. Ada guru-guru itu jelasin doang. Nggak ada praktek, nggak ada latihan. Malahan yang disuruh latihan itu latihan sendiri dia. Pertanyaannya, kalau melatihan sendiri itu harus butuh ilmu. Nah, sedangkan dia ini masih mencari ilmu, udah nggak bisa. Udah harus didampingi terus. Begitu. Gimana? Jangan kan latihan, suruh buka kamus pun kan nggak bisa gitu. Ya begitu. Nanti Islam ajarin buka kamus. Sebanyak ini gundul semua nih. Kalau kita buka kamus, lain yang muncul. Iya. Buka kamus ada ilmunya. Nah, ini gundul semua nih. Antum tulis kata yang sama, keluar sudah itu pasti bacanya, ndak ada yang lain. Ya, ndak ada yang lain. Begitu. Nah, ada kamus-kamus. Antum pakai kamus apa, Ge? Nggak ada kamus ya. Nah, kamus ini ada kamus. Kalau memori HP-nya masih ada, Kiai. Kamus bahasa Arab. Nah, cuman ini kan dia ini aplikasi. Nah, saya ini kalau online kayak gini nih ana pakai Ma'ani, Kiai. Ini kamusnya. Iya, tahu saya Ma'ani. Nah, kalau Ma'ani itu, Kiai, nah maksudnya ketika mencari itu ya. Nih ini anak sharing nih, enggak apa-apa, sharing sebentar. Ini menarik kalau kita ngobrol. Nah, anak ini sharing kebingungannya nanti. Taib. Nah, anak tanya dulu, Kiai. Kita buka kamus cari apa? Itu dulu, Kiai, cari apa? Ini kita gundul nih, kita kita gundul. Ini kamus online. Pertanyaannya, kamu ngapain ini? Kalau mau buka kamus ngapain? Apa yang kamu ingin cari? Nah, apa nih, Kiai? Penjawabannya. Terjemahan. Nah, yang mana? Ini kita kasih rinci yang ini. Nah, baris yang pertama. Yang mana ingin cari terjemahannya? Ini yang awal nih. Ya, yang ini, Kiai. Betul? Yang ini. Ya. Nah, kenapa aku di kamus cari terjemahannya? Nah, ini orang ini cuma satu alasan. Terjemahan, lupa dia. Jangan terjemahan doang. Bacanya juga harus. Ini bacanya apa nih? Bacanya anaya, inaya, unaya, apa nih? Nah, jalani dua. Bacanya plus terjemahannya. Tulis saja kata ini di sini. Nah, tayyib. Nah, ini gambarannya. Bagus. Ya. Mudah enggak lelet ya. Bismillah. Iya, kalau lelet dia nih cepat.
Nah, tulis di sini. Nah, ini lelet nih. Nah, tuh. Betul sekali. Ayo, alhamdulillah ndak. Tuh, ya, tulis al ina ya. Nah, cari. Nah, ini inayah. Ini tulisannya itu. Kia ingat alif lam itu tambahannya doang, mau dihilangin juga namanya. Makanya di kamus ini kata alif lamnya dibuang. Kita tulis di kamus pencarian ada alif lamnya. Pada saat di sini tidak usah dihiraukan alif lam. Fokus ini baca, oh itu bacanya inayah. Sudah kembali ke tujuan kita, terjemahannya. Kalau baca udah jelas kamu kadang-kadang ada langsung harokannya inayah. Apa inayah? Kepedulian, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, perhatian, kehati-hatian, perhatian, pertolongan. Toyib. Lanjut lagi. Apa terjemahannya wa ya Kiai? Ya. Wa nih. Kan ini wa min. Wa ini apa terjemahannya? Dan. Min apa terjemahannya? Min dari. Nah, inayah, ini kata inayah ini dari terjemahannya diberikan sama kamus apa yang tepat dan dari mungkin kita terjemahan dan dari kepedulian dan dari pemeliharaan dan dari perlindungan dan dari penjagaan, perhatian, kehati-hatian, perhatian, pertolongan. Mana yang mungkin diterjemahkan dengan banyak terjemahan ini? Yang mana? Mana yang enak? Apakah yang enak dan dari perhatian atau dari kehati-hatian? Nah, oke. Dari apa ya? Nah, kalau kita pertolongan artinya inayah itu ya? Iya, inayah itu. Toyib, lanjut. Atifil, gaya ada kata tifil. Apa tifil? Nah, kita cari lagi. Nah, ingat Kiai, ba itu tambahan, jangan tahu. Ba ini memang sering huruf-huruf ini. Perhatikan huruf satu huruf ini, ba, fa, lam. Ini jangan diharukan. Ini tambahan huruf jar itu. Kita tulis atifil. Nah, jadi kan ini fungsi kamus. Bacanya ya dan terjemahannya. Kalau buka kamu perhatikan bacanya dan terjemahannya. Tifil itu anak, bayi, anak kecil. Nah, kita udah tahu inayah tadi udah terjemahannya, bisa perhatian, pertolongan, kehati-hatian. Ya. Waalaikumsalam. Ustadz Ferry maujud, tafadhal. Nah, tifil. Nah, lanjut aja. Apakah nyambung dah kayak gini? Pakai tadi inayah perhatian. Dan dari perhatian ya bi kemarin dengan anak, apakah terjemahannya dan dari kehati-hatian dengan anak? Maujud Ustaz Ferry, tafadhal takallam ma'ahu. Nah, uktub. Nah, yang mana Kiai? Nah, kan antum udah tahu semua makna nih. Ayo, antum coba rangkaikan terjemahannya. Silakan. Wa min inayati bitifli. Nah, silakan coba antum rangkaikan terjemahannya gimana? Ya. Dan dari inayah itu apa tadi? Bisa pertolongan, kehati-hatian, perhatian, penjagaan. Dan dari pertolongan. Dan dengan dari pertolongan. Nah, nyambung gitu. Itu udah. Dengan dari pertolongan. Al-Quran. Tifil. Tifil itu. Anak, bayi, anak kecil. Tifil.
Dan dengan Ingat ya, min itu ndak harus maknanya dari ya. Min itu maknanya termasuk. Nah ini tambahan ya. Min itu termasuk. Sebenarnya di sini nih min ya, enaknya terjemahnya termasuk. Jadi terjemahannya dan termasuk inayah, kehati-hatian. dan Bi- termasuk kehati-hatian iya. dengan bayi. Iya. Nah, nyambung dah. Wah, Insya Allah paham kan orang? Dan termasuk kehati-hatian bayi. Wah, apa arti terjemahnya Kiai, Wah? dan Huwa, dia fi. di Nah, fi ini dalam ya rahim, ayo Wah. dalam rahim ibunya. Nah, ayo Wah, tayyib. Takjil. Tahu takjil? Tayyib. Kalau takjil ya puasa itu. Nah, kita tulis ini. Nah, enak Pak Amus ya. Tayyib. Alhamdulillah ada kamus kita. Nah, Korma gitu. iya kurma itu ya. Kurma. Nah, ini gitu guys. Sharing gitu. Nah, takjil. Apa takjil? Penundaan, penangguhan. Nah, penundaan, penangguhan. Nah, ulang lagi terjemahnya Kiai. Nyambung nanti. Ya, dan termasuk kehati-hatian bayi dan termasuk kehati-hatian dengan bayi. Wahwa dan dia dalam rahim ibunya. Takjil. Nah, Dia tertunda. penundaan. Nah, tadi kan ini kan jelaskan terjemahannya. Nah, penundaan atau penangguhan. Dan rahim ibunya penangguhan. Nah, ini baru nyambung ini al-uqubah. Nah, tulis lagi. Kalau kita ini enggak tahu artinya, tulis uqubah. Uqubah. Tulis. Nah, ada tulisnya. Uqubah itu sanksi, hukuman, ganjaran, balasan. Artinya teman, penundaan sanksi, penundaan hukuman, ganjaran, balasan gitu nanti. Tuh. Nah, udah nyambung nih, udah nyambung. Terus lanjut, alati, apa alati? Alati isim mausul ya. Nah, iya, alati betul isim mausul. Yang artinya Pas artinya. yang. Nah, alat itu yang. Itu. Ya, ingat. Ya. Bukan ya? Yang ya. Ya, yang ya. Taib. Nah, ini artinya apa? Tahu nih? Tas. Taib. Nah, kita tulis lagi. Nah, ingat, domir-domir itu Kiai enggak usah ditulis di kamus. Dia itu tambahan doang. Nah, kalau kita tulis tas, ta, ha sama ko, itu aja ditulis di kamus. Kita tulis coba. Nah, cari yang sini ini. Nih. Nah, istahaqqa yastahiqu. Nah, di situ pakai ta. Nah, ingat dia kan fi'il mudhari. Tadi rumusnya diawali oleh ta, diawali oleh ya, diawali oleh nun, hamzah. Istahaqqa yastahiqu. Artinya ini terjemahannya sudah. Allati yang layak, yang pantas menerima. Nah, itu nyambung itu. Kalau mau dan termasuk ya kehati-hatian anak, yaitu dalam rahim ibunya, ya, penundaan hukuman yang pantas baginya. Nah, gitu. Nyambung dah Kiai? Gitu saja Kiai. Nah, udah gitu aja. Jadi kita ajarin itulah terjemahan, itu udah nyambung.
Nah, gitu guys. Nah, dari kalau terjemahan itu guys sampai titik sampai koma itu biar enak. Lanjut lagi. Idza apa? Tadi nah itu kalau misalnya nanti terjemahan kita tulis idza apa? Kana, dzalika, qad, yu'thir, alal waladi ya. Au ya tuhak kiku annal uquba satakudi alaihi. Nah, tinggal cari-cari. Oh ya tadi Nah, ya. kalau punya kan ada wazannya, kita menimbang Nah, kata. nah, Nah, harus sesuai dengan timbangannya. iya. Ya kalau dia isi, umpamanya isi, itu dengan apa kita baca huruf-huruf sebelumnya? Taib. Nah, ini menarik ya. Satu jawabannya ada memang kayak biasa kita baca. Nah ini Kiai, kata ini kan walad ini. Dia itu ndak masuk ke ilmu sorof. Yang masuk ilmu sorof karena yu'thir, tahakkoko, ya ukuba, ada namanya nanti satakadi. Nah sisanya apa? Huruf ndak masuk di sini atau isim-isim yang memang ndak punya asal kata. Kan apa bilang tadi tasrif itu dia punya asal kata terus dia nih menghasilkan bentuk-bentuk lain, kata-kata lain. Gitu ya. Kita bingung bacanya tulis aja. Ini pasti bacanya al-walad. Nah, insyaallah Kiai nangkap nih caranya. Berarti dengan menghafal juga mufradat ya kalau Apalagi udah simple lah, kita nggak ngafal mufradat sudah pakai kamus. Buka kamus online. Tulis gini, oh iya. Buka kamus online selesai. Ini bacanya apa nih? Alal waladi. Kok baca di kenapa ndak ada atau du? Ya ala mas. Nggak, saya ngafal ala itu kata setelahnya kasroh. Nah inilah Kiai. Insya Allah nih, kalau ngafal semua insya Allah nih target kita nih ngafal ini sorof ini makin banyak kita ngafal sorof guys. Plus makin banyak kita diskusi bisa insya Allah cepat. Nah, bisa insya Allah. Gitu. Ini salah satu cara merefreshing dalam. Nah insya Allah besok kita nahu ya, besok setoran dulu baru lanjut. Cuman 2 lembar. Besok 2 lembar insya Allah. Dengan prakteknya nanti kita banyakin prakteknya. Nah sorof ini cuman kita ngafal apa? Tasrifnya tadi ya, fa'ala sama nasoro. Fa'ala ya fulu fa'alan sampai akhir 12 ya. Nanti ada kirimkan PDF-nya tambahannya 2 itu sama nasoro. Nah, begitu aja ya, insya Allah besok kita lanjut lagi. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu